sih bahan dan alat dalam pengendalian hama penyakit pada kelapa sawit? Itu ada hand sprayer itu 200 ml. Ini saya gunakan pada umur 2,5 tahun atau dalam pembibitan kelapa sawit juga bisa ini, supaya tidak ada hama penyakitnya. Bisa kita gunakan ini. Baik, ada cangkul. Cangkul ini kita gunakan supaya hama pada akarnya, hama pada akar, kita gali lubangnya dengan kita tutupi tanah liat. Bisa kita gunakan ini cangkul. Kita akan menggunakan, ini ada bahan-bahannya, yaitu ini mantene ini yaitu insektisida sistemik racun kontak dan lambung berwarna putih berbentuk tepung yang dapat larut dalam air untuk mengendalikan hama tanaman cabai, bawang merah, kedelai dan kelapa sawit. Jadi ini bisa untuk kelapa sawit. Bahan aktifnya asefat 75%. Bisa lihat mantene 75 sp. Di sini juga ada ditan 45 ini. Tidak untuk tanaman padi. Fungisida berprotektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna kuning keabu-abuan untuk mengendalikan penyakit pada tanaman cabai, kentang dan kedelai. Walaupun di sini nggak ada dituliskan untuk kelapa sawit, tapi ini bisa kita gunakan untuk kelapa sawit. Untuk fungisida, kita lihat di sini, kita bisa lihat petunjuknya. Kita memakai kedua ini, mencucilah tangan sebelum kita memegang sesuatu, saat makan atau minum, bisa kita mencuci tangan kita. Ini juga ada alat hand sprayer, hand sprayer untuk bibit 2000 ml. Kita bisa lihat ini untuk saya gunakan supaya untuk bibit umur 2 tahun atau 1 tahun, kalau terkena penyakit hama tanaman. Baik, ini ada ember sama air. Bisa kita lihat ini tadi sudah ini campurkan ke dalam. Kita akan campurkan ke dalam ini. Kita akan campurkan mantene ke dalam. Kita aduk lagi. Baik, ini mantene. Kita akan masukkan ke dalam semprot. Ini ada semprot. Kita masukkan ke dalam semprot. Baik, ini kita bisa lihat sudah keadaan dalam penuh. Kita tutup. Sebentar kita kasih jeda. Kita akan masukin ke sini, ke dalam ini. Kita akan masukin ke sini. Kita akan aplikasi juga dalam ini. Baik, ini mantene. Kita akan masukkan bagian yang kecil. Baik, ini kita masukkan ke dalam ini. 1,2 gram per liter. Kita bisa lihat secukupnya. Kita aduk. Aduknya seperti ini. Sudah kita masukkan seperti ini. Kita aduk seperti ini. Kita pompa, kita aduk seperti ini supaya merata. Kita pompa, bahkan kita pompa seperti ini. Nah, jadi kedua ini sudah siap untuk kita aplikasikan ke dalam. Baik, kita akan menggunakan kedua ini. Ini sudah kita isi dengan ditan. Ini keduanya sudah diisi dengan racun hama penyakit pengendalian untuk kelapa sawit. Ini kita isi dengan mantene. Ini ditan. Kita bisa lihat ini mantene, ini ditan. Oke, kita lihat. Kita akan aplikasikannya ke pohon kelapa sawit. Oke, teman-teman bisa lihat. Dahulu hama, ulat api ini musuh paling penting. Efeknya sangat besar terhadap tanaman kelapa sawit. Hidupnya itu berkelompok, tidak menyisakan, terus dia menyisakan tulang daun. Terus kondisinya itu sangat parah.
sangat parah hingga hilang 50-10% daun yang kering hingga kering, berbekas sampai kelihatan terbakar. Terus mereka juga dalam sehari itu mereka rakus dalam sehari itu 300-500 cm helai daun kepala kelapa sawit. Coba kalian bayangkan teman-teman, dalam sehari mereka menghabiskan 300-500 cm helai daun kelapa sawit itu dalam satu pohon. Ada 5 ekor ulat api pada satu pohon, itu bisa menghabiskan seluruh daun helai sawit. Itulah ulat api. Dia menyerang juga daun yang tua, daun yang muda. Serangan tersebut berdampak pada menurunnya produksi pada tanaman yang menghasilkan masa depan daun sehingga bisa juga daun ini sebagai fotosintesis dan selanjutnya akan berlangsung dalam pembuatan bunga di buah. Jika penurunan produktivitas ini itu berpengaruh sama tingkat produksinya. Jadi yang dilakukan secara pengendaliannya itu pengutipan ulat dengan membakarnya sampai musnah. Terus apa saja sih supaya dilakukan penyemprotan bisa juga tadi seperti bahan insektisida tadi, mentana tersebut bisa juga. Penyemprotan bisa pada umur 2,5 tahun. Penyemprotan tangan itu 2,5 tahun. Kalau dalam pakai semprot mesin itu 5 tahun dalam masa penyemprotan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kalibrasi fogging untuk ulat api atau ulat kantung. Yang pertama kita perlu ketahui yaitu siklus hidupnya, yaitu dalam keadaan tumpang tindih atau tidak. Yang kedua itu kita lihat umurnya. Jadi ketika umurnya itu sudah terlalu tua, itu kurang efektif sehingga ketika jatuh ke permukaan tanah itu berubah menjadi kepompong kembali. Yang ketiga itu tanaman muda di sebuah pohon. Juga kurang efektif, tapi kita gunakan dengan fogging asap. Fogging ini kita gunakan alat dan bahan itu solar, minyak solar sama air digunakan dalam kita biasa saja di dalam pakai secara sama air tidak bisa. Jadi kita gunakan itu air emulgator. Jadi ketika kita campurkan itu berbentuk seperti larutan susu. Jadi yang umurnya tua, tanaman yang tua, dari 15 tahun ke bawah itu solarnya 60%. Kenapa 60%? Karena supaya asapnya itu bertahan di daunnya, tidak naik ke atas. 15 tahun ke atas 17% itu naik ke atas, jadi sebaliknya seperti itu. Tanaman tinggi ini di atas 15 tahun itu tanaman tinggi di atas 15 tahun itu 60% tidak sampai ke permukaan daun, sehingga ketika tinggi tanaman itu 15 tahun kan 60% tidak naik sampai ke permukaan daun. Jadi
Airbugator ini sebagai perangkat juga kemampuannya masing-masing sangat berbeda-beda saat kita beli manapun itu kemampuannya sangat berbeda-beda. Jadi kita gunakan misalkan dengan solar itu kalibrasinya airbugator itu 2%, ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 5%. Jadi yang efektifnya itu 2%. Karena supaya ketika tercampur dengan kandungan biosolar atau solar, biosolar lebih tercampur itu 2%, larutan itu seperti susu, seperti saya bilang tersebut, larutan seperti susu. Baik, apa sih kesalahan dalam fogging ini? Kesalahan dalam fogging ini larutan yang tidak tercampur secara seluruhnya, sehingga ketika kita masukkan pada tanaman itu menyebabkan hama tersebut atau ulat api tersebut menjadi berkembang menjadi kepompong. Jadi kita efektif dengan mencampurkan dengan supaya merata. Lapisan-lapisannya itu tersedia memang sebagai supaya insektisidanya itu tercampur dengan baik. Jadi air bahannya itu air solar, terus solarnya itu industri ataupun baseline bisa juga generator atau irrigator atau perekat, bisa juga insektisida sama bahan-bahan yang lain. Jadi fogging itu kapasitasnya itu 5 liter kebutuhan itu 2 hektar. Setelah terhitung dalam fogging itu kan 5 liter kebutuhan dalam 2 hektar, satu tangki 5 hektar. Bagaimana kalau 4 hektar kalau kebutuhan kita? Solarnya itu berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan. Di atas 15 itu 70% dari 15 liter. Di bawah 15 tahun itu 60% dari 15 liter. Terus kita gunakan juga ada botol kosong, sehingga kita gunakan botol kosong ini supaya dapat mencampurkan setiap insektisida sama air sama minyak tersebut. Perekat itu digunakan 0%, ada yang 0%, ada 1%, ada yang 3%, ada sampai 4%, seperti itu. Jadi kalau dicampurkan dalam satu kelompok itu 6 botol, ketika dimasukkan produk itu mencapai dari 0,25 liter atau sampai per hektar itu sama dengan 250 cc. 250 cc sama dengan kalau dalam 500 cc. Jadi botol tersebut kan 600 ml dibuat ke 500 liter. Kalau dihitungnya berapakah insektisidanya? Insektisida itu 500 banding 10. Jadi seperti itu, 500 banding 10. Jadi airbugator itu 1% dari 1% dari 500 sama dengan 55%. Ini penjelasan dari cara kalibrasi ini memang kalau dibilang kita gunakan itu harusnya di atas jam 12 malam. Jam 12 malam, kalau kita gunakan di bawah jam 12 malam itu suhu kelembabannya itu tinggi. Jadi kita gunakan itu pada saat itu di atas jam 12 malam, sehingga kalau di bawah jam 12 malam itu kurang efektif karena suhunya itu terlalu tinggi. Jadi memang sih kalau memang dalam ini memang kerugiannya itu karena dalam keadaan jam 12 malam suhu itu tidak terlalu tinggi. Ketika di bawah jam 12 malam itu suhu udara tinggi, jadi
ketika kita naruh plastik saja di luar itu bakal berembun atau berembun ya tersebut. Jadi kalau pada saat maghrib itu biasanya kan hujan. Setelah hujan kan ada 8 jam atau 4 jam atau 5 jam. Lalu pada saat maghrib habis isak tuh kan hujan. Setelah itu hujan 4 jam yang akan datang tuh bisa kita lakukan fogging. Jadi kita lakukan fogging dalam kondisi cerah, itu pun di atas jam 12 malam. Seperti kata saya sebelumnya, jam 12 malam kita lakukan supaya tidak suhunya itu terlalu tinggi. Jadi pelaksanaannya memang efektif, tapi pembiayaan memang murah. Pembiayaan murah, kualitas juga tergantung, memang kualitasnya itu tergantung pencampuran kita atau durasi curahnya angin, tergantung angin. Jadi itu hal tersebut memang sulit kurang sulit kita lakukan di atas jam 12 malam. Jadi kalau memang itu memang efektifnya itu pembiayaannya memang murah. Selain itu juga kualitasnya tergantung pencampuran yang teman-teman lakukan, durasi yang teman-teman lakukan saat angin datang atau kondisi lembab atau tidak, seperti itu. Ariles rhinoceros itu membahayakan tanaman muda pada sawit, menyebabkan pembusukan. Pengendalian kumbang ini, cara menjaganya dengan kebersihan lahan itu, kalau misalkan kita rumput atau gulma itu bisa dibersihkan pada sekitar tanaman kelapa sawit, itu bisa dibersihkan daripada tanaman kelapa sawit, sehingga kumbang yang datang pada tanaman lain, sawit yang lain itu tidak mendatangi tanaman yang sudah dibersihkan tersebut, sehingga sampah-sampah yang ada pada tanaman sawit yang sudah tidak dibersihkan ini itu secara biologinya akan teratasi dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana penyakit. Sebelumnya sudah dijelaskan bagian pertama. Saya akan menjelaskan bagian penyakit.
dari satu berpatahan, jadi semuanya perlahan-lahan itu akan berpatahan sehingga menggantung pada batang. Daun itu menggantung pada batang. Dengan adanya seperti ini disebutkan jamur juga di pangkal batang ini akan membusuk, kemudian akan disusul dengan pohon akan tumbang. Pohon akan tumbang. Kedua itu penyakit maramius atau busuk buah. Busuk buah ini terhadap gejala awalnya itu dapat terlihat dari jamur yang ini adalah munculnya penyakit ini adalah munculnya benang-benang putih atau disebut milelia pada permukaan buah. Buahnya itu di permukaan itu terlihat semakin lama semakin meluas sampai buah sawitnya itu mengakibatkan buahnya menjadi busuk. Ini penyakit ini juga karena terlalu lama di pohon sawitnya sehingga tidak dipanen matang, tapi tidak dipanen sehingga menimbulkan menjadi kondisi ini arealnya menjadi cuacanya yang lembab. Jadi di sini harus diterapkan habis panen, dari panen itu buahnya matang, jangan sampai dia berondol melebihi 5 atau 6 berondol lah. Kalau lebih dari situ dia akan membusuk seperti penyakit maramius ini. Baik, yang ketiga penyakit tajuk atau disebut juga daun disiasi. Penyakit ini keturunan atau gejala yang disebabkan oleh gen tanaman induk dari induknya ke anaknya, seperti itu. Gejala penyakit ini keturunan terlihat pada usia 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun setelah ditanam dengan ciri-ciri daun ini membengkok dan tidak memiliki helai. Daun ini tidak memiliki helai, tidak ada helai daunnya dari tanah sehingga sampai ke ujung itu lepas akan menutup seperti itu, serta menghasilkan produksi yang baik tanaman kita dari usianya. Yang keempat itu penyakit busuk kuncup. Itu di ujungnya itu kita lihat dalam kuncupnya itu membengkok dan busuknya jaring-jaringnya pada kuncup sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi kecoklatan. Gejala ini warnanya coklat dan coklat, antaranya tulang daun terserang sampai kering. Jadi terdapat coklat itu terdapat vitamin juga, ada vitaminnya sehingga dapat terserang penyakit ini. Pertama, cara pengendalian itu gunakan bibit sawit yang kualitasnya baik. Kedua, untuk memeliharanya dan perawatannya sesuai standar perkebunan, seperti itu. Yang ketiga, aplikasi pupuknya tepat waktu dan tepat sasaran. Kalau misalkan kita nggak tepat waktu, pupuknya bisa juga akan berakibat penyakit ini sehingga dapat mudah terserang penyakit. Jadi juga pemilihan bibit juga harus
berkualitas dan bermanfaat, sehingga saat penanaman itu tidak terserang penyakit tersebut. Baik, saya akan menjelaskan penyakit busuk buah pada tanaman sawit, yaitu tandanya itu jelas buahnya itu sedang terkena penyakit memang. Yang paling utama itu perubahan pada buah tersebut yang hitam semu sehingga coklatan dengan adanya ulat seperti itu. Penyakit busuk ini juga salah satu penyebab menurunnya produktivitas buah di Indonesia, sehingga bagaimanapun caranya dalam kondisi apapun produktivitas ini menurun saat terkena penyakit busuk buah ini. Busuk buah ini itu tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar. Dalam Kementerian Pertanian itu tercatat 30-40% total produksinya tiap tahunnya itu berbeda-beda. Penyakit ini juga disebabkan cendawan. Penyakit cendawan ini udah pada sawit itu ditimbulkan berupa bercak kecil. Bercak kecil biasanya terdapat pada pangkal atau ujung buah, sehingga hanya hitungan beberapa hari saja itu akan busuk seperti itu. Serangan penyakit ini juga sangat khusus atau khas dikatakan sangat khas, yaitu berawal dari pangkalnya atau ujung buahnya, walaupun terkadang itu biasanya mulai dari tengah buah tersebut, sehingga disebabkan tempat tergenangnya air itu dari pangkal sampai ujung buah itu berbeda. Penyakit ini juga hanya menyerang buahnya saja, bukan menyerang hanya buahnya saja, tetapi juga bisa batang atau akarnya, karena dari saat hujan itu kan turun hujan ke permukaan tanah, terus kena percikan air hujan itu mengenai akar tersebut, sehingga melalui itulah penyebaran penyakit ini melalui itu, sehingga busuk buah itu terjadi, sehingga dari buah ke buah, bisa dari akar ke akar, bisa akan terjadi sampai ke buahnya. Jadi tersebut akan terjadi pembusukan tersebut. Cara atau solusi yang dilakukan supaya pembusukan buah ini dapat teratasi, yang pertama itu dilakukan pemangkasan cabang. Dari pemangkasan tersebut kita dapat mengurangi pembusukan tersebut, sehingga kelembapan di area kebun itu dapat berkembang, tidak bertahan, tapi akan dapat merambat ke yang lain, sehingga dapat menghambat penyakit tersebut. Pemangkasan itu dilakukan 1-2 tahun sekali. Saat tajuk antar tanaman tersebut itu tidak bersinggungan. Jadi ketika dewasa itu daunnya itu tidak bersentuhan dengan pohon yang lain. Yang kedua, dilakukan sanitasi. Sanitasi ini dilakukan pembuangan yang busuknya itu dilakukan penguburan dalam keadaan 3 meter jika terserang tanaman tersebut, baik yang sudah yang di dalam keadaan bercak ataupun yang hampir yang sudah kena sebelumnya sudah terkena penyakit tersebut. Yang ketiga itu sterilisasi tanah serta persemaian yang diberikan itu secara khusus pada tanah bedengan itu secara khusus diberikan. Persemaian caranya adalah
tanah persemaian disiram dengan lautan fungisida. Bisa juga dengan fungisida dengan konsentrasi 10 sampai 25 cc per liter. Nah, tersebut dari dosisnya itu 10 sampai 25 cc per liter ini, lalu ditutup, bedengan tersebut ditutup sehingga mengurangi penyakit tersebut. Solusi yang lain juga bisa kita lakukan itu dengan pencegahan kultur teknis. Jadi kita lakukan kultur teknis atau pencegahan secara kultur teknis sehingga 136 itu sampai 142 pokok per hektar itu kita lakukan dengan pencegahan kultur teknis. Terus yang selanjutnya itu dengan penyiangan yang kita lakukan secara teratur. Terus yang kita lakukan selanjutnya itu lakukan dengan pemupukan organik. Jadi pemupukan organik teratur dengan cara yang teratur supaya kita dapat mencegah penyakit tersebut. Yang selanjutnya itu dilakukan pemupukan, dilakukan pemanenan yang efektif. Jadi kalau terlambat sedikit memanen itu dapat menyebabkan penyakit busuk pada buah ini. Contohnya kita lakukan 2 minggu yang akan datang kita akan memanen, tapi kita memanen itu ya lewat dari 2 minggu tersebut sehingga dapat menyebabkan penyakit busuk pada buah tersebut. Yang selanjutnya itu jaraknya itu harus dilakukan, jaraknya itu memang harus jangan terlalu rapat gitu loh, jangan terlalu rapat. Terus kelembapan udaranya itu jangan tinggi suhu udaranya. Jadi kita lakukan itu supaya kita lakukan terus pemupukan itu kita lakukan dengan efektif dengan sanitasi supaya tidak dapat menyebabkan penyakit tersebut.